Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yon Suliono. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya semoga saudara baik-baik dalam perlindungan dan dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Baiklah, dalam kesempatan pagi ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan. Tema yang saya ambil pada pagi ini adalah rahasia Allah. Saudara kasih Tuhan, dalam kitab Amsal pasal yang ke-25, ayat yang kedua, penulis Amsal menuliskan demikian. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kita semuanya tahu bahwa sampai hari ini Allah merupakan sebuah misteri yang besar, rahasia yang besar bagi kebanyakan orang. Tapi puji nama Tuhan, bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, Allah bukan lagi sebuah misteri, tapi Allah begitu dekat dengan kita. Allah hadir bagi kita sebagai Bapa, dan Dia juga hadir sebagai sahabat yang baik bagi kita. Dia Immanuel yang menyertai kita setiap hari. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 menuliskan demikian, mengatakan demikian, dan dibukukan dalam kitab Yohanes ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan. Puji nama Tuhan. Memang tidak ada seorang pun telah melihat Allah. Banyak orang memikirkan tentang Allah dan menggambarkan Allah itu dengan begini begitu, membayangkan Allah dengan begini begitu. Itu hanya banyak bayangan saja, ya, penggambaran. It's okay. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan, ya, penyataan Allah yang benar. Ya, pembukaan rahasia-rahasia tentang Allah, sehingga Allah bagi kita umat Kristen bukan lagi sebuah misteri, tetapi Allah itu merupakan satu pribadi yang begitu luar biasa bagi kita semuanya. Nah, saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal yang kedua, di sana dia menuliskan demikian. Kolose pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuanganku yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah, saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita dalam Kristus Yesus telah mendapatkan satu gambaran yang sempurna tentang Allah, yaitu di dalam Kristus Yesus. Pada ayat yang lain, pada ayat 19, Kolose pasal yang pertama, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kemudian dalam ayat yang ke-19, pada ayat yang ke-19, ya, atau ayat 9 pada pasal yang kedua, Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Melalui Kristus Yesus, ya, di dalam Kristus Yesus kita dapat mengenal Allah dengan benar. Itulah maka Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Allah, yaitu mengenal Allah yang benar, kalau tidak melalui Dia.
kita dapat mengenal pikiran Allah, perasaan Allah, kehendak Allah, bahkan karakter Allah melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, ya, dalam Alkitab Kristus menyatakan ya pribadinya. Dia tidak berkata ketika dia datang, ya, dia tidak berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Wah, ini Allah yang bodoh yang berkata demikian. Tetapi kita dapat mengenal Allah melalui Kristus Yesus, melalui ketika dia dikandung oleh perawan Maria. Kelahirannya dilahirkan oleh seorang perawan. Hidupnya, pengajarannya, mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ketika angin menerpa danau dan gelombang mengamuk, murid-murid ketakutan. Yesus hanya berkata, tenang, diam. Laut pun, danau pun tunduk kepada Kristus. Dan kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati. Dan penyataannya bahwa dia benar-benar hidup. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan saudara, ada banyak hal yang lain. Dan janjinya pasti akan digenapi. Yaitu pada akhir zaman nanti dia akan turun sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi semua manusia. Saudara kasihan Tuhan. Nah, apakah ini belum cukup menunjukkan bahwa Kristus Yesus adalah pernyataan daripada rahasia Allah itu? Ya, kita akan mendengar apa yang diucapkan oleh Kristus sendiri. Ya, ini pengakuan Kristus tentang dirinya. Sekali lagi dia tidak mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, tidak. Tetapi dia menyatakan dalam pengajarannya tentang dirinya, pengakuannya tentang dirinya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, Yohanes pasal 6 ayat 35, saya akan bacakan demikian. Pengakuan Kristus untuk kita semuanya. Ya, demikian kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saya akan lompat pada ayat yang ke-41. Ya, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Perhatikan saudara, bukan berarti kemudian Yesus itu membagi-bagikan tubuhnya untuk dipanggang dan sebagainya. Tidak. Ini adalah bahasa kiasan. Ya, roti yang turun dari surga. Ini bicara tentang firman Tuhan. Manusia terdiri dari 3 ya bagian penting, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, masing-masing butuh makanan. Roti yang sesungguhnya untuk jiwa kita, untuk roh kita adalah firman Allah, yaitu pribadi Kristus itu. Dan kita tahu Yesus juga secara jasmania ya disalibkan untuk kita semuanya, untuk memberikan hidup kekal kepada saya dan saudara yang percaya kepadanya tentunya. Namun sebenarnya Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk dunia, untuk saudara yang belum mengenal dia. Untuk saudara yang hari ini masih menolak dia, Yesus mati untuk saudara, untuk menyelamatkan saudara sebenarnya. Kemudian yang berikutnya pernyataan Yesus. Ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara Tuhan, terang ini hanya, ya, gelar ini hanya bisa dilekatkan pada satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Saudara Tuhan, dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut dia, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Bahkan dia akan menerima terang atau mempunyai terang hidup itu. Sehingga kita bisa menjadi terang bagi keluarga kita. Hidup kita, perkataan kita menjadi terang bagi orang lain. Sekasihan Tuhan, kemudian dalam Yohanes pasal 8 ayat 24 sampai ayat yang ke-26, pernyataan Yesus yang ketiga demikian. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab akulah dia. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakim tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepadamu. Yesus berkata, akulah dia. Orang Yahudi mengerti betul akan kalimat ini. Akulah dia. Siapakah dia yang dimaksudkan? Yaitu yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Dia adalah Elohim sendiri itu, saudara, yang telah hadir dalam pribadi manusia Yesus Kristus. Saudara Tuhan, kemudian pada penyataan Yesus yang keempat, ya, dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, Yesus berkata demikian, ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus berkata, akulah pintu. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, ya, bagi kita selalu ada jalan. Tidak pernah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, itu tidak menemukan jalan. Sesulit apapun persoalan hidup kita, kita akan selalu menemukan jalan. Saudara Tuhan, karena Yesus adalah pintu untuk kita bisa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, untuk kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, untuk kita bisa menikmati segala berkat Tuhan. Pintu untuk menemukan masa depan. Saudara Tuhan, kemudian pernyataan Yesus yang berikutnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, demikian pernyataan Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pernyataan Yesus yang jelas, tegas, ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab Yesus berkata, sebab memang, perhatikan, memang akulah guru dan Tuhan. Saudara yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yang menghendaki mana Yesus mengaku bahwa dia Tuhan, inilah apa yang diucapkan Yesus. Yesus berkata, memang akulah guru dan Tuhan. Saudara Tuhan, kemudian pernyataan Yesus yang berikutnya, ya, dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kita balik dulu Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Ya, saya akan bacakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian pertanyaan Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tidak usah saya ceritakan panjang lebar. Kita semuanya tahu Yesus sudah mati dan dia bangkit. Ya, dia menyatakan dirinya hidup. Bahkan dia naik ke surga. Dia membuktikan bahwa memang dia berasal dari surga. Selanjutnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Demikian saya akan bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini pernyataan yang jelas.
apa yang dinyatakan oleh Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Daud menuliskan dan menjadi satu nyanyian dalam Mazmur pasal 23 itu, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, inilah apa yang dirasakan oleh Daud, Raja Daud. Nah, kemudian Yesus menyatakan dirinya pada abad yang pertama setelah dia menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Ya, akulah gembala yang baik. Dan Yesus bukan hanya gembala yang baik untuk Daud, tetapi gembala yang baik untuk saya dan untuk saudara, yang mau dipimpin, dituntun oleh Dia. Maka kita akan menemukan dalam hidup ini padang yang berumput hijau, hidup yang sejahtera, hidup yang diberkati, hidup dalam perlindungannya yang sempurna, kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita. Saudara, selanjutnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, hanya satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, menuju kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara ingin mengenal Allah yang benar, tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Sang Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang berbuah akan dibersihkan, dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Saudara, Yesus kemudian berkata, tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap kita yang tinggal pada Kristus Yesus akan menghasilkan buah yang lebat, buah kehidupan yang membahagiakan hidup kita, buah kehidupan yang membahagiakan keluarga kita, buah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara, kemudian yang berikutnya dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-23, pengakuan Yesus ini luar biasa. Saudara kasih Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat 23, demikian firman-Nya, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, saya bertanya kepada saudara, siapakah yang mengetahui batin setiap orang? Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui kedalaman hati kita. Apakah apa tidak kita mengerti, kita tidak pahami, Allah mengertinya, dan itu Yesus mengetahui semuanya. Yesus berkata, akulah yang menguji batin, dan aku membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Saudara kasihan Tuhan, kemudian yang berikutnya dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Yesus berkata demikian. Ya, Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara Tuhan, ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Nabi besar Israel pada abad yang ke-8, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyatakan firman Allah di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-12. Mungkin ada baiknya saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-12, ya. Ya. Demikian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau, hai Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah yang terkemudian. Pernyataan Allah di dalam zaman perjanjian lama yang dituliskan oleh Nabi Yesaya jelas bahwa akulah yang tetap sama.
Dan ini dituliskan juga dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dia adalah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah pernyataan-pernyataan Yesus yang membuktikan kebenaran bahwa Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Yesus adalah rahasia Allah yang diungkapkan sehingga setiap orang dapat mengenal Allah yang benar. Itu melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah mengapa sebabnya nama Yesus itu sangat berkuasa. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di surga dan semua yang ada di bumi. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Yesus. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 11-13 ya. Orang yang berseru kepada nama Yesus tidak akan dipermalukan. Orang yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Dan nama Yesus itu luar biasa juga. Pada Roma pasal 10 ayat 9-10 yang seringkali sudah saya sampaikan. Tapi hari ini saya akan sampaikan kembali. Sampai percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah pernyataan daripada Kristus Yesus ya, untuk saya dan saudara, supaya kita menemukan kebenaran, supaya kita memiliki gambaran yang benar tentang Allah yang benar, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi telah hadir dalam pribadi manusia Yesus Kristus, supaya kita dapat mengenal dia dengan benar dan supaya kita menerima anugerah keselamatan. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau saudara belum mengenal Allah yang benar, dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan hari ini. Kristus adalah pernyataan daripada rahasia Allah itu. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia dapat mengenal Allah dengan baik dan dengan benar. Bahkan Allah di dalam Kristus Yesus akan mendekatkan kita dengan pribadinya, yaitu menjadikan kita anak-anaknya. Sebab barang siapa yang percaya dan menerima dia, yaitu menerima Kristus, kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Diberkati saudara yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan diberkati dan berbahagialah saudara yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan saudara. Baik, saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami, oh Tuhan, sudah mengerti bahwa Engkaulah Allah yang telah menyatakan diri dalam pribadi manusia Yesus Kristus supaya kami dapat mengenal pribadi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau singkapkan rahasia-rahasia pribadi-Mu semakin dalam, supaya kami lebih mengasihi Tuhan, lebih percaya, sehingga dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini, dalam menghadapi berbagai macam persoalan di dunia ini, kami tenang sebab Engkau kami jadikan gembala kami yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati sepanjang hari ini sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama-Mu Yesus indah dalam hidupku, berharga lebih dari permata. Nama-Mu Yesus menenteramkan hatiku, sebab Engkaulah Immanuel.